Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah Perekonomian Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rama Rosadi SMMM. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Nah, mari simak video selanjutnya. Teman-teman, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Siva Aulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Apakah kalian sudah tahu apa itu perdagangan internasional? Nah, di sini perdagangan internasional atau international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Nah, tentu saja tujuan utama dari perdagangan internasional ini adalah untuk memperoleh keuntungan bagi kedua negara atau lebih yang terlibat. Selanjutnya ada manfaat dari perdagangan internasional. Di sini ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang kedua yaitu dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Yang keenam yaitu menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Yang ketujuh yaitu menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Dan yang kedelapan yaitu menjaga stabilitas harga. Di dalam perdagangan internasional tentu saja memiliki faktor pendorongnya, yaitu yang pertama perbedaan sumber daya alam, yang kedua adanya perbedaan selera, yang ketiga tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, yang keempat adanya spesifikasi, yang kelima perbedaan iklim, dan yang keenam yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Tidak hanya ada faktor pendorong, selanjutnya ada faktor penghambatnya, yaitu yang pertama, tidak amannya suatu negara, yang kedua, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar, yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing, yang keempat, perbedaan mata uang antar negara, yang kelima, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, dan yang keenam yaitu kualitas sumber daya yang rendah. Nah, selanjutnya, apa itu teori perdagangan internasional? Teori perdagangan internasional yaitu teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Teori perdagangan internasional terdiri dari beberapa teori. Yang pertama, merkantilisme, yang kedua, absolute advantage, yang ketiga, comparative advantage, yang keempat, the professional factor theory. Mari simak penjelasan selanjutnya. Yang pertama ada teori merkantilisme, yaitu ekspor dan impor. Nah, ekspor dan impor ini satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Selanjutnya ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak atau absolute disadvantage. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain.
Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Yang terakhir yaitu teori ketersediaan faktor produksi atau the functional factor theory. Nah, di sini basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama, faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Dan yang kedua yaitu faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional salah satu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari negara satu dengan negara lainnya. Maka dari itu, keberadaannya sebagai salah satu upaya menciptakan hubungan kerjasama antar negara. Sebagai tambahan, ekonomi perdagangan antar negara juga salah satu bentuk dari ilmu ekonomi makro yang memfokuskan diri membahas tentang hubungan antar negara dengan negara lainnya. Dari hubungan antar negara tersebut dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya dan faktor produksi yang tersedia di masing-masing negara. Nah, tidak hanya itu, juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, menciptakan secara efektif sumber daya ekonomi antar negara, sekaligus meningkatkan permintaan dan penawaran. Itulah beberapa pembahasan singkat tentang perdagangan internasional. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.